Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pertama-tama adalah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya, sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Dan selanjutnya hormat kami kepada Bapak Dr. Kadi MPD I selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam. Dan di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Hilmi Isra Muhammad, Irsa Arsita Dewi dan Mas Krisnan Tambayong. Di sini kami akan sedikit menjelaskan materi tentang dua aliran utama dalam filsafat Islam. Nah, banyak sekali aliran-aliran yang terdapat dalam filsafat Islam. Aliran yang pertama adalah aliran peripatetisme dan teologi dialektik. Nah, peripatetisme ini sendiri berasal dari bahasa Yunani yang artinya peripaten, yang berarti berkeliling atau berjalan-jalan sambil berkeliling. Nah, kata ini juga menunjuk pada suatu tempat. Dan dalam tradisi Yunani, kata ini mengacu pada suatu tempat yang biasa digunakan oleh Aristoteles untuk mengajar sambil berjalan-jalan. Nah, dalam tradisi filsafat Islam, peripatetisme ini disebut dengan istilah masisaiyah. Nah, terdapat beberapa ahli hikmah, baik yang Islam maupun non-Islam, yang dikelompokkan sebagai para filsuf peripatetik. Dikatakan sebagai filsuf peripatetik dikarenakan oleh landasan epistemologi yang digunakan bagi filsafat mereka berdasarkan rasional umum yang tersusun dari premis minor dan premis mayor yang telah disepakati. Nah, dalam logika Aristoteles, dua premis itu masing-masingnya adalah premis mayor atau premis umum dan premis minor atau premis khusus. Nah, caranya yang pertama adalah premis mayor, yaitu sebagai contoh setiap orang yang berakal adalah manusia. Nah, premis minornya Aristoteles berakal. Nah, berarti kesimpulannya adalah Aristoteles adalah manusia. Nah, kemudian teologi dialektik. Nah, teologi ini berangkat dari pemahaman baik atau buruknya yang menyebabkan teologi Islam disebut sebagai atau bersifat dialektik yang dilandaskan pada kebenaran keagamaan. Misalnya, sudah menjadi kemestian atau kepastian bahwasanya Tuhan harus Maha Kuasa. Nah, dari sini dilakukan proses silogistik yang membawa kepada suatu kesimpulan mengenai kemestian keesaan Tuhan. Yang kedua ada Iluminisme. Aliran Iluminisme ini didirikan oleh seseorang pemikir Iran yang bernama Suhrawardi. Mengarah kepada makna Israk itu sendiri yang dijadikan Suhrawardi sebagai sintesis kebijakannya, di mana para filosof dan ahli sejarah mendefinisikannya dengan definisi yang berbeda, seperti definisi yang pernah diberikan oleh Al-Jurjani dalam ta'rifatnya yang termasyhur menyebut kaum Isyraqi sebagai para filosof dengan Plato sebagai dedengkotnya. Sementara Ibnu Wasiyah yang ditetapkan sebagai penulis paling awal dalam dunia Islam pernah menggunakan istilah Isyraqi yang ditujukan kepada kelompok orang-orang suci Mesir yang merupakan anak-anak saudari Hermes. Selanjutnya ada sufisme atau tasawi. Di tengah khalayak pada umumnya, aliran irfan biasa dikenal sebagai aliran tasawuf dan para pelakunya disebut sufi.
Berbeda dengan filsafat yang bertumpu pada penilaian rasional, sementara tasawuf bertumpu pada pengalaman mistik yang bersifat suprarasional. Jauh sebelum kelahiran Syekh Isyrak, pembahasan tasawuf dibedakan dengan pembahasan filsafat, seperti pada masa Ibnu Rushdi dan sebelumnya. Namun pada masa Suhrawardi sudah mulai terlihat adanya upaya untuk menyatukan kedua hal tersebut. Dibuktikan dengan pemikiran filosofinya yang tidak hanya dibangun atas usaha-usaha rasional semata, tetapi juga melibatkan usaha-usaha intuitif. Untuk prinsip dasar sufisme adalah bahwa mengetahui sesuatu adalah untuk memperoleh suatu pengalaman tentangnya, yang berarti intuisi langsung atas hakikat sesuatu, bahwa pengetahuan eksperiensial tentang sesuatu dianalisis, yakni secara diskursif atau logis demonstratif, hanya setelah diraih secara total, intuitif, dan langsung atau intermediate. Aliran filsafat yang keempat adalah Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini diusung oleh seorang filosof muslim abad ke-17 yang dikenal dengan nama Mula Sandra. Dengan pemikirannya yang brilian, Mula Sandra akhirnya berhasil mensintesiskan aliran-aliran filsafat sebelumnya seperti Paripatetik, Iluminasi, dan Irfan yang ia rangkum membentuk satu aliran baru yang dinamakan dengan aliran Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ini. Awalnya Mula Sandra ini dikelompokkan ke dalam mazhab Isfani yang dipimpin oleh Mir Damad. Namun karena pemikiran Mula Sandra sendiri yang dianggap melebihi para pemikir mazhab Isfan, maka beliau pun dimasukkan ke dalam mazhab tersendiri yang hingga kini disebut sebagai mazhab Al-Hikmah Al-Muta'aliyah. Kemudian landasan epistemologi yang digunakan dalam filsafat hikmah ini sebetulnya tidak terlalu berbeda dengan landasan epistemologi yang digunakan oleh Suhrawardi dalam filsafat Iluminasi. Mula Sandra juga percaya bahwa jalan untuk mendapatkan pengetahuan itu tidak hanya melalui akal saja, melainkan bisa juga ditempuh melalui jalur yang bersifat intuitif atau mistik. Nah, itu tadi adalah aliran-aliran filsafat dalam Islam yang telah kami paparkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.